Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are pussy. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like an eye chapstick on my lip, and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw 'em in a ditch. For the ice on my wrist, no I die with a whip. We can take force, man, every rap before 10. I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switches cause I know I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kumaha damang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Oke, di kali ini Mamang akan membawakan film yang bergenre action kembali nih, kegemaran warga Indo tercinta. Jadi, di film ini menceritakan kisah seorang pejabat bea cukai yang terlibat dalam kejahatan dan menjadi bos gangster di Korea Selatan. Film ini mengeksplorasi tema korupsi, kekuasaan, dan kehilangan nilai-nilai moral kehidupan. Film ini dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2012. Nah, tanpa buang-buang waktu, mari kita ke filmnya langsung. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah foto yang diambil pada Mei 1961. Saat pemerintah Korea Selatan dihadapkan pada kekhawatiran yang sangat besar terhadap para gangster. Selanjutnya, foto-foto narapidana penjara Samsung pada Agustus 1980 hingga Oktober 1990 yang ditampilkan. Puncaknya, pada Oktober 1990, Presiden Rahmat Agung selaku Presiden Korea Selatan menyatakan perang terhadap korupsi dan kejahatan para gangster yang sangat kejam di Busan melalui pemberitaan di seluruh televisi nasional. Presiden Rahmat Agung berjanji untuk mengusir para gangster dari Korea Selatan dengan berbagai cara. Nah, salah satu gangster yang berhasil ditangkap adalah Aam, yang dikenal sebagai bos gangster. Ia ditangkap atas tuduhan penggelapan uang jutaan dolar dari sebuah perusahaan kontraksi hotel di Busan. Aam juga diduga memiliki hubungan dengan bos gangster yang lainnya yang bernama Dayat dan kelompok Yakuza, yang menunjukkan bahwa ia memiliki koneksi yang sangat luas dalam dunia kejahatan di Korea Selatan. Sebelum penangkapan Aam, terjadi insiden penyerangan terhadap manajer hotel bernama Dadang oleh kelompok gangster yang dipimpin oleh Dayat. Dadang di sini berhasil kabur dan melaporkan ke polisi. Namun, sebelum melapor ke polisi, Dadang bertemu dengan Aam. Pertemuan ini menunjukkan bahwa ketiganya yaitu Dadang, Aam, dan Dayat memiliki hubungan bisnis korupsi. Insiden penyerangan terhadap Dadang ternyata disebabkan oleh perselisihan tentang pembagian keuntungan bisnis mereka. Cerita selanjutnya, Aam yang sedang berada di dalam sel didatangi oleh jaksa yang bernama Yusuf. Yusuf meminta Aam untuk menulis pengakuan tentang keterlibatannya dalam penculikan Dadang dan mengakui bahwa dia adalah seorang bos gangster. Namun, Aam berusaha mengelak dan melontarkan berbagai alasan untuk menghindari pengakuan. Karena cara halus tidak berhasil, jaksa Yusuf terpaksa menggunakan cara yang lebih kasar untuk mendapatkan pengakuan dari Aam. Yusuf pun meminta sipir untuk membukakan sel Aam, dan Aam langsung dihajar oleh Yusuf di sini. Setelah itu, jaksa Yusuf melakukan konspirasi pers untuk menceritakan kronologis penculikan Dadang yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1990. Sejak itu, Yusuf memimpin penyelidikan terhadap para gangster di Busan. Sementara itu, Aam tidak ingin terus-terusan di penjara. Dengan bantuan dari dalam, Aam menghubungi pengacaranya yang bernama Barna. Cerita selanjutnya memperlihatkan jaksa Yusuf dipanggil oleh atasannya yang bernama Ajun untuk menemuinya di kantor. Di kantor Ajun, jaksa Yusuf bertemu dengan pengacara Aam yang bernama Barna itu untuk membahas penangkapan Aam. Namun, jaksa Ajun terlihat nih di sini berusaha melindungi dan menyelamatkan Aam dengan mengatakan bahwa Aam tidak ada hubungannya dengan kelompok gangster yang lain ataupun dengan kelompok-kelompok gangster yang ada di Busan. Jaksa Ajun juga memperingatkan jaksa Yusuf untuk tidak sembarangan menangkap orang tanpa bukti yang jelas. Meskipun sudah diperingatkan, Yusuf tetap tidak pantang menyerah dan akan terus menyelidiki kasus tersebut. Dengan tekad yang kuat, jaksa Yusuf bertekad untuk memberantas semua gangster yang berbuat onar di Busan. Ia tidak akan menyerah pada tekanan dan akan terus memperjuangkan keadilan. Pada tahun 1982 di Busan, Aam yang saat itu masih bertugas sebagai petugas bea cukai datang ke sebuah pelabuhan bersama ketiga rekannya untuk mempergoki sebuah kontainer yang diduga membawa ribuan ginseng ilegal. Namun, bukannya menangkap pemilik kontainer itu, Aam malah membebaskannya setelah menerima uang tutup mulut.
Aam kemudian kembali ke kantor sambil membawa kantong plastik yang berisi ginseng tersebut. Saat mereka tiba ke kantor, rupanya sedang ada pemeriksaan mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa petugas bea cukai. Ini menunjukkan bahwa Aam sudah terlibat dalam korupsi sejak awal karirnya sebagai petugas bea cukai. Alhasil, Aam segera mengajak ketiga rekannya untuk bersembunyi sebelum disidak oleh para petugas. Mereka pun bersembunyi di dalam toilet, di mana Aam bertemu dengan atasannya yaitu Hendra, yang juga terlibat dalam korupsi. Namun, ternyata banyak barang-barang hasil korupsi lainnya yang juga disimpan di sana. Karena sudah penuh, uang suap yang selama ini disembunyikan di sana pun ikut berhamburan keluar. Sepulangnya ke rumah, Aam kedatangan adiknya yang ingin mengabari tentang rencana pernikahannya dengan seorang atlet bernama Baban. Aam memberikan uang dan jam tangan mewah yang didapatkan dari suap sebagai hadiah pernikahan adiknya. 아닙니다. 괜찮습니다. 받아라 임마. Keesokan harinya, Aam bertemu dengan Aji dan ketiga rekannya untuk membahas tentang kejahatan mereka yang ternyata sudah tercium oleh Departemen Investigasi. Mereka berdiskusi untuk mencari cara agar kejahatan mereka tidak terbongkar sepenuhnya. 내가 이 총대를 메고 싶은데 Aji menyarankan agar salah satu dari mereka bersedia menjadi kambing hitam untuk menutupi kejahatan mereka. Akhirnya, Aam dipilih untuk dikorbankan dikarenakan dia memiliki jumlah anak paling sedikit dari mereka semua. 지가 결혼하는 여동생이 Malam itu, Aam bercerita kepada temannya yang bernama Jajang tentang kekecewaannya karena harus dijadikan kambing hitam. Dia merasa tidak adil dikarenakan bukan hanya dia saja yang menikmati uang tersebut. Tiba-tiba, ada dua orang tidak dikenal memasuki pelabuhan dan berniat membobol sebuah kontainer di sana. Aksi dua orang tak dikenal itu untuk membobol kontainer itu gagal karena Aam sudah memergoki mereka melalui CCTV. Mereka berdua kemudian terlibat dalam perkelahian dengan Aam yang kemudian dibantu oleh Jajang. Namun, dua orang itu berhasil kabur terlebih dahulu. Setelah itu, Aam penasaran dengan isi kontainer tersebut dan menemukan kardus berisi narkoba seberat 10 gram. Pikiran licik Aam kemudian muncul, di mana dia berencana untuk menjual barang haram itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Aam juga mengajak Jajang untuk menjadi partner bisnisnya dalam menjual barang haram ini. Awalnya Jajang ragu karena tidak pernah berurusan dengan narkoba sebelumnya. Namun Aam terus berusaha meyakininya hingga akhirnya Jajang setuju untuk ikut terjun ke dalam bisnis barang haram tersebut. Jajang kemudian memberitahu Aam bahwa dia memiliki kenalan gangster yang memiliki hubungan dengan Yakuza. 야 그래도 진짜 이건 아닐 것 같다. Keesokan harinya, Aam menemui seorang bos gangster di wilayah itu yang akan membeli narkoba tersebut. Pria itu bernama Harja. Setelah melakukan beberapa tes terhadap narkoba tersebut, Harja bersedia membelinya dengan harga $3.000 per kilo. Untuk meyakinkan Aam menerima tawarannya, Harja juga menambahkan bahwa dia akan membiayai semua transportasi dan bertanggung jawab atas segala hal. Mendengar hal itu, Aam langsung menyetujuinya dan mereka pun bersepakat. Di markas Harja, Aam menerima uang bayarannya. Harja kemudian memperkenalkan Aam dengan wakilnya yang bernama Usman. Harja mengajak Aam ke sebuah tempat untuk menemaninya minum-minum. Di sana, Harja bercerita tentang pengalamannya sebagai tahanan di penjara Samcung. Saat itu, Aam tidak sengaja bertemu dengan Aji. Aam yang tengah mabuk dengan santainya mengejek Aji yang pernah menjebaknya untuk jadi kambing hitam, sehingga membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Aji yang tidak terima dihina oleh mantan bawahannya langsung kesal hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Sejak itu, bisnis narkoba yang dilakukan oleh Aam dan Harja mulai berkembang pesat dan mereka terus bekerja sama dan mendapatkan keuntungan bisnis yang sangat luar biasa. Tidak hanya bisnis narkoba, bisnis mereka yang lainnya pun seperti kasino juga semakin maju. Pada bulan April tahun 1985, awal mula Aam bertemu dengan Dadang di sebuah tempat pijat. Di sana, Dadang meminta bantuan kepada Aam untuk diperkenalkan dengan seorang gangster kenalannya. Malamnya, Dadang mengajak Aam pergi ke klub malam. Di klub malam itu, Aam mengetahui tentang bos gangster yang bernama Dayat. Dadang juga bercerita bahwa Dayat memiliki seorang investor wanita yang memiliki saham senilai 40% dan dia sering mendapatkan keuntungan dari wanita itu. Setelah mendapatkan informasi itu, Aam langsung menemui Harja. Dan ternyata Harja dan Dayat dulunya masih satu kelompok. Namun Dayat keluar dan memulai bentuk kelompok gangsternya sendiri. Faktanya, Harja pun bisa mengalahkan Dayat dalam dunia kriminal. 이 건달 세계에도 룰이라는 게 있는데
Aam dan Harja tidak bisa langsung menyingkirkan Dayat dikarenakan adanya aturan tersendiri di dunia gangster. Oleh karena itu, Aam bersedia membantu Harja untuk menyusun rencana agar mereka bisa mengalahkan Dayat. Aam mulai menjalankan rencananya dengan membawa adik iparnya, yaitu Baban. Setibanya di hotel, Aam bertemu dengan Dayat, Neng Iis, yaitu wanita yang memiliki saham 40% tadi, dan para investor yang lainnya. Aam perkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan mereka dan bertugas mengawasi laporan keuangan untuk mencegah kebocoran data yang sering terjadi. Mendengar penawaran Aam, investor lainnya langsung marah karena tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam bisnis mereka. Alhasil, Aam dihajar oleh bodyguard dan diusir dari sana. Namun, ternyata semua itu hanyalah bagian dari rencana Aam. Tidak lama setelah itu, Harja datang bersama anggota gengnya untuk menghancurkan hotel milik Dayat. Setelah semua anak buah Dayat berhasil dilumpuhkan, Harja pun mulai mencoba bernegosiasi dengan Dayat. Sayangnya, negosiasi antara Harja dan Dayat gagal dilakukan. Mereka malah saling adu mulut satu sama lain. Saking kesalnya nih dengan ucapan Dayat, Harja langsung menghajarnya. Setelah perkelahian itu, Aam berhasil mengambil alih hotel tersebut dari tangan Dayat. Di lorong hotel, Aam tidak sengaja bertemu dengan Neng Iis yang ingin mengajaknya bicara. Neng Iis protes karena Aam juga menginginkan memiliki catatan laporan keuangan hotel tersebut. Hal ini menyebabkan mereka berdua bertengkar hebat. Saat pihak kepolisian datang untuk memergoki mereka, Harja, Aam, dan Baban langsung ditangkap. Mereka dibawa ke kantor polisi, dan Aam malah membuat keributan dengan memukul seorang petugas yang dianggap tidak sopan kepadanya. Aam kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa dia mengenal dekat dengan atasan mereka. Polisi lainnya pun langsung tidak berani lagi berbuat macam-macam mendengar itu. Setelah berhasil membohongi para polisi itu, akhirnya Aam dibebaskan. Dia lalu menemui Harja yang masih ditahan dan berkata bahwa dia segera menyusun rencana untuk membebaskan Harja. Harja merasa percaya pada Aam dan dia bersedia mengikuti segala arahannya. Di bulan Mei tahun 1985, Aam mulai menyuap para jaksa senior. Ternyata si kepala jaksa adalah Jaksa Ajun yang masih satu kerabat dengannya. Ini merupakan alasan mengapa Jaksa Ajun berusaha membantu Aam. Aam lalu memberikan 3 buah balok emas kepada Ajun sebagai suap. Akhirnya Harja bisa dibebaskan dari penjara berkat bantuan Aam dan Jaksa Ajun. Sejak itu Harja semakin percaya kepada Aam dan mereka pun menjadi semakin dekat. 2 tahun kemudian mereka mengadakan pertemuan dengan seorang investor dari Jepang dan anggota kongres untuk mendapatkan izin membangun hotel dan kasino di wilayah tersebut. Seiring bisnisnya meluas, kehidupan Aam semakin makmur dan bergelimangan harta. Dia bahkan bisa menaklukkan Neng Iis yang dulu sangat membenci dirinya. Namun di masa-masa kesuksesannya itu, perselisihan antara Aam dan Harja pun terjadi. Perselisihan ini menjadi awal dari konflik yang sangat besar di antara mereka berdua. Perselisihan antara Aam dan Harja dimulai saat Baban menuduh Usman telah mengkorupsi uang $15.000 yang seharusnya digunakan untuk menyewa band idol terkenal untuk memeriahkan kasino. Tidak terima dengan tuduhan itu, Usman melampiaskan amarahnya dengan menghajar Baban. Mengetahui adik iparnya dipukuli sampai babak belur, Aam pun datang dan hendak membalas perbuatan Usman dengan menodongkan pistol kepadanya. Namun, sialnya, pistol tersebut tidak memiliki peluru, sehingga Usman segera melakukan perlawanan terhadap Aam. Saat Aam dan Usman berkelahi, tiba-tiba Harja muncul dan memukul kepala anak buahnya itu hingga berdarah. Namun, perselisihan mereka kembali terjadi saat seluruh anak buah Harja sedang bersiaga terhadap rencana serangan dari gengnya Dayat. Sayangnya, tindakannya itu ditentang oleh Aam karena dia merasa sebaiknya mereka memilih untuk bernegosiasi dengan Dayat. Namun, Harja malah merasa kesal dan menganggap Aam sebagai seorang gangster yang lemah. Meskipun usulannya itu tidak disetujui oleh Harja, Aam tetap dengan pendiriannya. Aam tetap menemui Dayat untuk bernegosiasi. Mereka berdua membicarakan tentang pembagian kekuasaan beberapa kasino yang akan dibangun nantinya. Namun, tanpa disadari oleh mereka, salah satu anak buah Harja diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka dan langsung melaporkan kepada bosnya, yaitu Harja. Saat malam, Harja nampaknya berjalan di tengah-tengah aksi demo masyarakat kepada Presiden Korea Selatan.
Saat itu, dia menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh seseorang dari belakang. Berinisiatif untuk menghindar, Harja masuk ke dalam kantor polisi terdekat. Namun tiba-tiba, demonstran melemparkan sebuah bom molotov ke dalam kantor polisi itu, hingga Harja terjebak di dalamnya. Mendengar kabar penyerangan itu, Aam pun bergegas menjenguk Harja di rumah sakit. Namun Harja malah enggan dijenguk oleh Aam dan menyuruhnya untuk pulang saja. Di sini terlihat bahwa Aam sepertinya sudah tahu dalang di balik penyerangan itu. 어쨌든 두 놈 다 가만 놔두면 안 돼. Tidak ingin buang-buang waktu, Harja pun berniat untuk segera menjalankan misi balas dendamnya. Target pertama yang akan dihabisi adalah Dayat. Dalam sekejap, Harja pun berhasil melumpuhkan semua anak buah Dayat di markasnya. Saat dia menanyakan keberadaan Dayat kepada salah satu anak buah Dayat, orang itu enggan untuk mengatakan dan tutup mulut. Meski sudah babak belur akibat dihajar oleh Harja karena tidak kunjung membuka mulutnya, akhirnya Harja pun memutuskan untuk menghabisi nyawanya, dan orang itu pun meninggal. Di sisi lain, Aam dibawa oleh Usman dan anak buah Harja ke tengah hutan, karena Harja sudah mengetahui bahwa Aam telah berkhianat. Sebagai konsekuensinya, Aam harus menghadapi kemarahan Harja. Hari berikutnya, Usman menemui Aam untuk memberikan jatah uang pembagian terakhir dari saham kasino dan klub malam sebanyak $300.000. Setelah itu, Aam lanjut minum-minum di sebuah bar dan ditemani oleh Baban. Di sana, dia meluapkan kekesalannya karena tidak terima diusir semena-mena oleh Harja. Dia pun berniat membalas dendam dan meminta adiknya itu untuk pergi membelikannya peluru. Tidak lama setelah itu, Dayat pun datang karena sama-sama memiliki dendam dengan Harja. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama menghancurkan Harja. Kembali ke tanggal 20 Oktober 1990 di kantor Kejaksaan Busan. Neng Iis bertemu dengan Yusuf di sana. Dia menceritakan bahwa Aam sekarang bergabung dengan Dayat dan mengendalikan beberapa kasino dengan adanya izin dari pemerintah. Jaksa Yusuf pun meminta informasi tempat persembunyian Dayat kepada Neng Iis. Berbekal informasi yang didapat, Jaksa Yusuf pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap seluruh gangster sesuai dengan instruksi dari Presiden. 소직원들은 모두 영장 없이 긴급. Di sisi lain, Harja mendapatkan telepon dari mata-matanya yang berada di kejaksaan, yang memberitahu mengenai operasi penangkapan tersebut. Walaupun dia berhasil kabur, namun seluruh anak buahnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Di tempat lain, Aam dan Dayat masih berkeliaran karena sudah bersembunyi terlebih dahulu. Dengan sombongnya, Aam berkata bahwa tidak akan ada satu orang pun yang berani memenjarakannya, karena dia memiliki koneksi di mana-mana. Setelah itu, Aam menemui Jaksa Ajun di sebuah tempat makan. Ternyata, Jaksa Yusuf yang memimpin operasi penangkapan gangster itu juga turut hadir karena dia bawahan dari Jaksa Ajun. Saat melihat Aam di sana, Yusuf berniat akan pergi karena dia tidak menyangka bahwa atasannya, Jaksa Ajun, diam-diam sering bertemu dengan salah satu tersangka utama yang sedang diburunya itu. Namun, karena dia memiliki hutang budi kepada Jaksa Ajun, mau tidak mau Yusuf pun kembali menghadiri pertemuan itu. Saat Jaksa Yusuf pergi ke toilet, Aam berniat untuk menyuap jaksa itu agar tidak menangkapnya. Namun, karena Jaksa Yusuf sangat menjunjung tinggi hukum dan keadilan, dia tidak terima jika disamakan seperti para penegak hukum yang korupsi lainnya. 네가 깡패인지 아니 관심이 없어 이 새끼야. Jaksa Yusuf pun melampiaskan kekesalannya dengan menendang Aam. Karena upaya suapnya kepada Jaksa Yusuf gagal, Aam pun memanfaatkan koneksinya dengan para atasannya dan berusaha membujuk mereka agar bersedia membantunya. Sayangnya, mereka semua sulit untuk dibujuk. Di sisi lain, Dayat berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di tempat persembunyiannya. Bukan hanya Dayat saja, ternyata Aam juga berhasil ditangkap oleh Jaksa Yusuf di rumahnya sendiri. Berita penangkapan kedua bos besar gangster ini pun langsung menjadi berita viral di seluruh penjuru Korea. Kantor polisi akhirnya mempertemukan Aam dan Dayat setelah mereka ditangkap. Namun, karena Dayat sangat marah, mereka pun kembali dipisahkan. Di sini, Jaksa Yusuf mulai menginterogasi Aam dan mengatakan kalau dia akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Dengan negosiasinya, Aam mencoba menawarkan sebuah kesepakatan kepada Jaksa Yusuf demi menghindari tuntutan hukum. Di sisi lain, Harja mengetahui bahwa Aam akan melaporkannya saat dirinya berencana untuk melarikan diri bersama keluarganya ke Amerika. Sebagai balas atas perbuatan Aam, Harja pun menculik Aam dan berniat untuk membunuhnya. Saat hendak akan dihabisi, Aam mulai mengeluarkan kata-kata untuk meminta balas kasihan kepada Harja.
agar bersedia melepaskannya. Setelah berhasil selamat dari maut, Aam kembali beraksi dengan pikiran liciknya dan menyarankan agar Harja bersembunyi ke Kobe untuk sementara waktu, selama dia memikirkan cara agar bisa membantunya pergi ke luar negeri. Dan hal ini pun dipercaya langsung oleh Harja atas ucapan dan menuruti saran dari Aam itu. 지금 얼마나 쌌노? Keesokan harinya, di kediaman Aam terlihat istrinya sedang sibuk mengemasi barang-barangnya. Tidak lama kemudian, Aam mendapatkan telepon dari Harja yang memintanya untuk menemuinya sekarang juga. Dan dia sudah mengirimkan seseorang untuk mengantarnya. Sesamanya di tempat pertemuan, Aam langsung memberikan sebuah paspor kepada Harja. Setelah itu, mereka pun berangkat bersama menuju ke bandara. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh 3 mobil. Dan ternyata mereka adalah tim kejaksaan yang ingin menangkap Harja. Ternyata, tanpa sepengetahuan Harja, panggilan telepon mereka sudah disadap oleh tim kejaksaan yang saat itu bersama Aam di rumahnya. Mengetahui kalau dirinya dijebak, Harja pun berusaha menghabisi Aam. Saat operasi penangkapan ini berakhir, tampaknya rencana pelarian Harja telah gagal dan dia akhirnya harus menekam di penjara. Aam pun terlihat sangat lega karena dia menjadi pemenang terakhir dalam pertempuran gangster yang sangat hebat ini. Dan film pun tamat, lur. Di ending akhir, Jaksa Yusuf mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa atas keberhasilannya dalam menangkap semua gangster yang ada di Busan. Sementara itu, terlihat Aam bertemu dengan seorang menteri untuk memperluas koneksinya. Dan kini Aam sudah memiliki seorang putra yang menjadi seorang jaksa. 아무튼 재밌는 친구네. 그러게요.